selamat bergabung dalam kegiatan belajar daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 dengan materi menggunakan huruf kapital. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dalam pertemuan ketiga, yaitu menggunakan huruf kapital. Mari kita perhatikan wacana berikut ini. Sudah 4 bulan, Mita harus belajar dari rumah. Tepatnya sejak bulan Maret yang lalu. Belajar dari rumah terpaksa dilakukan karena di Indonesia sedang terjadi pandemi virus corona. Kalau kita perhatikan, kalimat-kalimat yang tersusun dalam wacana ini tidak ada yang salah. Namun, perlu kalian lihat di sini bahwa tulisan-tulisan yang ada di sini semuanya menggunakan huruf kecil. Dalam aturan penulisan, ini tidak benar. Karena untuk menulis yang benar itu, selain menggunakan huruf kecil, ada kata-kata yang juga harus menggunakan huruf kapital. Seharusnya, kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana tadi ditulis seperti ini. Sudah 4 bulan, Mita harus belajar dari rumah. Kata sudah dan kata Mita harus ditulis dengan huruf kapital. Tepatnya sejak bulan Maret yang lalu. Kata tepatnya dan kata Maret juga harus ditulis dengan huruf kapital. Belajar dari rumah terpaksa dilakukan karena di Indonesia sedang terjadi pandemi virus corona. Kata belajar dan kata Indonesia juga harus ditulis dengan huruf kapital. Mari kita perhatikan wacana berikutnya. Dari Senin hingga Jumat, anak-anak mengikuti pelajaran. Bisa melalui ponsel atau dari komputer. Bosan sudah pasti, tapi mau bagaimana lagi? Dari Pulau Sumatera hingga Papua, semuanya harus belajar seperti ini. Anak-anak, mari kita perhatikan. Kalimat-kalimat yang terdapat dalam wacana kedua ini pun sama seperti wacana pertama tadi, yaitu sama-sama menggunakan huruf kecil. Ini tentu tidak benar. Seharusnya, kata-kata dari Senin hingga Jumat, anak-anak mengikuti pelajaran. Kata dari Senin dan Jumat harusnya ditulis dengan huruf kapital. Bisa melalui ponsel atau dari komputer. Kata bisa juga harus ditulis dengan huruf kapital. Bosan sudah pasti. Tapi mau bagaimana lagi? Nah, kata bosan dan kata tapi juga harus ditulis dengan huruf kapital. Terakhir, dari Pulau Sumatera hingga Papua, semuanya harus belajar seperti ini. Kata dari, kata pulau, Sumatera, dan Papua, semuanya harus ditulis dengan huruf kapital. Sekarang kita perhatikan paragraf yang ketiga. Keluarga Mita berasal dari Medan. Ayahnya suku Melayu dan ibunya suku Padang. Biasanya libur Idul Fitri mereka mudik ke Medan. Tahun ini terpaksa mereka berlebaran di Bontang. Perusahaan tempat ayahnya bekerja melarang pekerjanya untuk mudik. Seperti tadi anak-anak, kalian bisa lihat paragraf yang ketiga ini pun ditulis dengan huruf kecil semua. Tentu ini juga tidak benar. Bagaimanakah cara memperbaiki huruf-huruf kapitalnya? Kita lihat bahasan berikut ini. Keluarga Mita berasal dari Medan. Anak-anak perhatikan, kata keluarga, Mita, dan Medan ditulis dengan huruf kapital. Ayahnya suku Melayu dan ibunya suku Padang. Kata ayahnya, Melayu, dan Padang ditulis dengan huruf kapital. Biasanya, libur Idul Fitri mereka mudik ke Medan. Kata biasanya, Idul Fitri dan Medan ditulis
dengan huruf kapital. Tahun ini terpaksa mereka berlebaran di Bontang. Kata tahun dan kata Bontang ditulis dengan huruf kapital. Untuk bisa memperbaiki tulisan dalam sebuah wacana, kita harus tahu kata apa sajakah yang harus dimulai dengan huruf kapital. Mari kita lihat aturan-aturan penulisan huruf kapital berikut ini. Huruf kapital digunakan untuk yang pertama, menulis awal kalimat. Anak-anak, setiap kalian memulai menulis awal kalimat, apapun kata-katanya selalu dimulai dengan huruf kapital. Kita perhatikan contoh kalimat pertama. Siapa yang belum hadir? Kata siapa berada di awal kalimat. Karena itu harus ditulis dengan huruf kapital. Besok kita ulangan. Kata besok berada di awal kalimat sehingga juga harus ditulis dengan huruf kapital. Kami mau pergi berkemah. Kata kami juga berada di awal kalimat sehingga ditulis dengan huruf kapital. Anak-anak bisa perhatikan semua kata-kata yang berada di awal kalimat, yaitu kata siapa, besok, dan kami, semua berada di awal kalimat, maka harus ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, aturan yang kedua. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang. Anak-anak, kalau kalian menulis nama orang, dimanapun letaknya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir, semua harus ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kami belajar di rumah Windy. Windy berada di akhir kalimat, tetapi karena nama orang, maka tetap harus ditulis dengan huruf kapital. Presiden pertama kita namanya Soekarno. Ini pun sama, kata Soekarno berada di akhir kalimat, tetapi tetap ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama orang. Kalimat yang C, sudah 3 hari Mita sakit. Mita berada di tengah kalimat, tetapi karena dia nama orang, maka tetap harus ditulis dengan huruf kapital. Anak-anak bisa perhatikan, kata Windy, Soekarno, dan Mita semuanya adalah nama orang yang harus ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menulis nama hari, nama bulan, nama hari raya, dan nama peristiwa bersejarah. Perhatikan kalimat yang A. Hari Senin. Senin adalah nama hari. Begitupun juga dengan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semua harus ditulis dengan huruf kapital. Ingat anak-anak, yang ditulis dengan huruf kapital hanya kata-kata yang menunjukkan nama hari. Sedangkan kata hari tidak perlu huruf kapital. Bulan Desember. Kata Desember juga ditulis dengan huruf kapital. Demikian pun dengan nama-nama bulan yang lain, seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Semua nama bulan ditulis dengan huruf kapital. Berikutnya, nama-nama hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Ada hari-hari yang bersejarah, seperti Hari Proklamasi Kemerdekaan. Ini pun harus ditulis dengan huruf kapital. Aturan penggunaan huruf kapital yang keempat, yaitu menulis nama bangsa, nama suku, dan bahasa.
Contoh kalimatnya, bangsa Indonesia. Indonesia adalah nama sebuah bangsa atau negara. Karena itu harus ditulis dengan huruf kapital. Contoh nama bangsa yang lain, misalnya Singapura, Filipina, Amerika, dan sebagainya. Berikutnya, suku Dayak, suku Asmat. Kata Dayak dan kata Asmat adalah nama-nama suku yang ada di Indonesia. Berikutnya, nama bahasa. Misalnya, bahasa Inggris. Anak-anak, kalian perhatikan, yang harus ditulis dengan huruf kapital hanya kata-kata yang menunjukkan nama negara. Indonesia. Huruf B pada kata bangsa tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Begitupun kata suku, huruf S pada kata suku tidak perlu ditulis huruf kapital. Yang ditulis dengan huruf kapital adalah kata yang menunjukkan nama dari suku tersebut, yaitu kata Dayak dan Asmat. Begitupun juga kata bahasa Inggris, bahasa tidak perlu ditulis huruf kapital, tetapi kata Inggris yang menunjukkan nama negara asal bahasa tersebutlah yang ditulis dengan huruf kapital. Anak-anak, inilah dulu yang bisa Pak Heri sampaikan. Masih banyak lagi penggunaan huruf kapital yang lain. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai 4 ini dahulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai jumpa.